Halo warga YouTube, namaku Sosra Wirawan. Apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan buat teman-teman yang lagi di luar rumah, yang lagi berpergian, yang lagi bekerja, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak. Pada video kali ini kita akan membahas suatu suku yang ada di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, di Kupang, yaitu sebuah suku yang ada di Pulau Timur. Ya, itu cluenya ya. Kira-kira suku apakah yang kita bahas? Kita bahas sisi uniknya. Ayo coba tebak suku apa, ayo. Jadi kali ini kita akan membahas suku Boti. Ada yang udah pernah dengar? Atau ada yang udah tahu? Atau ada yang sudah pernah ke sana? Komen di bawah ini. Oke, suku Boti adalah sebuah suku keturunan asli dari Pulau Timur, yaitu Atoni Metu. Suku Boti mendiami wilayah desa Boti ya, namanya sama, nama sukunya dengan nama desa sama, yaitu Boti. Jadi jaraknya kira-kira 40 km dari Kabupaten Timur Tengah Selatan atau di Soe. Jadi untuk mencapai desa Boti ini lewatnya apa ya? Medannya terjal, serem sekali terjal. Iya. Medannya agak berat lah begitu, karena letaknya di belakang Pegunungan Timur. Jadi mobil motor tuh tidak bisa lewat ke sini. Jadi kita harus menempuh jalan kaki ya, atau jalan kaki dari satu wilayah terdekat menuju ke desa Boti ini. Oke, untuk membahas lebih jauh lagi tentang suku Boti dan desa Boti, sini aku akan memberikan beberapa sisi unik dari desa Boti. Ini dia. Yang pertama, oke, zaman udah modern ya teman-teman, HP, gadget dan lain-lain, YouTube berkembang, teknologi semuanya. Di zaman ini, zaman modern ini masih ada satu kerajaan timur yang masih tersisa, yaitu Kerajaan Boti. Cukup bangga tinggal di NTT ya. Jadi dulu nih ya, dahulu kala itu di Pulau Timur itu ya, orang-orang bilang masih banyak ada kerjaan-kerjaan kecil gitu. Dan lambat laun, dan waktu ke waktu kerjaan itu mulai hilang, dan yang masih bertahan hingga sekarang itu suku Boti. Luar biasa ya, cara mereka mempertahankan adat dan tradisi mereka harus kita acungi jempol dan apresiasi. Next, sisi unik yang kedua. Tidak lengkap rasanya kalau kita ngomongin suku itu nggak ngomongin kepercayaannya ya, jadi kurang afdol. Jadi suku Boti ini kepercayaannya masih sama seperti suku-suku pedalaman yang lain di Kalimantan dan turunannya, yaitu namanya kepercayaan animisme, yang mereka sebut adalah kepercayaan Halaika. Namanya kepercayaan Halaika ya, untuk yang dianut oleh suku-suku yang dianut oleh suku Boti. Jadi suku Boti ini percaya dengan adanya dua penguasa alam. Pertama, mama penguasa alam semesta ini yang mereka sebut yaitu Uispah. Dan yang kedua yaitu bapa penguasa alam baka yang mereka sebut Uisnenu. Jadi Uispah ini sebagai mama yang menjaga, yang merawat dan mengatur kehidupan manusia di alam semesta ini. Sedangkan Uisnenu sebagai bapak yang mengatur alam baka, yang mengatur siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka, tergantung dari perbuatan mereka pada saat mereka hidup. Tiap kepercayaan mereka ada dua, ada bapak dan ada mama, Uispah dan Uisnenu. Jadi menurut falsafah suku Boti itu, manusia akan hidup sejahtera dan selamat apabila mereka hidup berdampingan dengan lingkungan hidup mereka, dengan alam semesta mereka. Oke, itu untuk sisi unik yang kedua. Next, sisi unik yang ketiga. Jadi suku Boti ini dekat dan bersahabat dengan alam. Ada beberapa aturan yang unik yang menurut saya di suku Boti untuk menjaga alam-alam mereka. Yang pertama yaitu warga Boti tidak boleh menebang pohon. Ayo, siapa yang sering menebang pohon? Jadi apabila mereka menebang satu pohon,
maka mereka harus menanam pohon kemali sebanyak 5 sampai 10 pohon. Bayangkan, cuma satu pohon yang mereka tebang, tapi 10 pohon lah gantinya. Jadi buat teman-teman ini ya, yang mungkin yang suka atau yang sering menebang pohon atau untuk kepentingan apapun, baik itu untuk rumah ataupun buat keperluan apapun, ingat juga tanam kembali ya. Bahkan ini harus ditiru, kalau potong satu atau tebang satu, maka kita harus ganti dengan lebih supaya alam kita tetap terjaga dan lestari. Yang kedua yaitu peraturannya tidak boleh berburu di desa Boti. Jadi tidak boleh berburu di desa Boti. Lalu bagaimana mereka jika ingin makan daging untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jadi mereka tidak boleh berburu di desa Boti, tetapi jika mereka ingin berburu, mereka harus keluar desa Boti dulu untuk berburu hewan. Tujuannya agar hewan-hewan yang ada di desa Boti tetap lestari dan terjaga kelestarian. Selain hewan dan tumbuhan, ada satu nih, yaitu kebersihan lingkungan. Di dalam perkampungan Boti, terutama di daerah kerajaan, tidak ditemukan satupun sampah. Karena setiap harinya perempuan-perempuan Boti itu sangat rajin untuk menyapu halaman, bersih-bersih halaman mereka di sekitar rumah mereka ataupun di kerajaan mereka, agar lingkungan mereka tetap asri, sejuk kan, enak lihat kalau udah bersih itu enak. Karena bersih itu sebagian dari iman. Itu kalau orang bilang. Oke, itu bisa ditiru ya teman-teman semua. Kita harus menjaga kebersihan, menjaga alam kita agar alam juga menjaga kita. Itu dia sisi unik yang ketiga. Jadi next. Yang keempat ini mungkin teman-teman sedikit bingung, kok bisa? Mungkin bagi kita ya, mendengar kata pencuri itu pasti menjengkelkan. Apalagi kita yang dicuri, woi itu udah naik tanah pasti, pengen pukul dan pengen segala macam. Tapi teman-teman tidak akan menemukan itu di desa Boti, di suku Boti. Karena jika ada warga mereka yang mencuri, mereka tidak akan menghukumnya secara langsung, tapi mereka akan memaafkannya loh, dan membantunya. Bayangkan, coba teman-teman bayangkan. What? Iya. Menurut orang-orang Boti, kenapa mereka memaafkan? Kenapa mereka membantu pencuri? Karena seseorang yang mencuri itu dianggap seseorang yang kekurangan, orang yang memerlukan bantuan dan harus dibantu. Makanya dia mencuri. Nah, itu sebabnya orang-orang suku Boti, masyarakat suku Boti, tidak ada yang menghakimi pencuri melainkan membantunya. Atau apakah membantunya dengan cara mencuri? Tentu saja tidak. Caranya itu warga Boti akan memberikan sebuah barang apa yang pencuri itu curi ya. Misalkan pencuri itu mencuri apa ya? A few moments later. Oke, misalkan mencuri pepaya. Jika pencuri tersebut tertangkap basah mencuri pepaya, maka warga akan memberikan pencuri itu pepaya sebanyak-banyaknya. Bahkan warga Boti atau masyarakat Boti itu akan menanam pepaya di pekarangan rumahnya. Jadi menurut mereka, kenapa dia mencuri pepaya? Karena pencuri itu kekurangan pepaya. Maka dari itu mereka diberikanlah hadiah atau dibantu dengan menanamkan pepaya, memberikannya pepaya seperti itu. Positifnya itu adalah kita harus bersabar, kita tidak boleh main hakim sendiri seperti itu. Begitu kawan-kawan. Masih ada beberapa sisi unik dari suku Boti, tapi aku akan cantumin di part 2. Jadi ditunggu ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, tekan subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman semua dapat notifikasi dari aku, dan juga jangan lupa like-nya dan komen agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi-informasi kepada teman-teman semua tentang Nusa Tenggara Timur dan Indonesia dan seluruhnya. Terima kasih telah menonton ini dan see you.